Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agusman SPD MPD dalam pembelajaran daring, khususnya mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya hari ini? Taati protokol kesehatan dengan menerapkan 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Saya berharap kalian tetap bersemangat belajar walaupun kalian hanya belajar di rumah, tentunya didampingi oleh keluarga tercinta. Di video kali ini kita akan membahas tentang golongan darah, buta warna, dan hemofilia. Bagaimana mekanisme pewarisan sifat golongan darah, buta warna, dan hemofilia? Tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang golongan darah, yaitu bagaimana mekanisme pewarisan golongan darah dari orang tua kepada anaknya. Supaya kalian mudah memahami bagaimana mekanisme pewarisan sifat golongan darah dari orang tua kepada anaknya, sebaiknya perhatikan kedua pernyataan di bawah ini. Pernyataan pertama, anak memiliki golongan darah 0 dari ibu bergolongan darah A dan ayah bergolongan darah B. Maksudnya di sini, apakah benar dari ketika ibu bergolongan darah A dan ayah bergolongan darah B, apakah kemungkinan anaknya nanti ada yang bergolongan darah 0? Nanti kita akan menyelidikinya, apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Kemudian pernyataan yang kedua, Pak Rian memiliki golongan darah 0 menikah dengan seorang wanita bergolongan darah AB. Dari hasil perkawinan tersebut melahirkan anak bergolongan darah 0 dan AB. Begitupun pada pernyataan yang kedua ini, apakah dari ayah yang bergolongan darah 0 dan menikah dengan seorang bergolongan darah B, apakah betul dari hasil perkawinan tersebut melahirkan anak yang bergolongan darah 0 dan AB? Untuk membahas ini sebaiknya kita ketahui dulu bagaimana genotip golongan darah. Untuk golongan darah A memiliki genotip IA dan IA-I0. Golongan darah B memiliki genotip IB dan IB-I0. Golongan darah AB memiliki genotip IA-IB dan golongan darah 0 memiliki genotip I0-I0. Kalau kita perhatikan, golongan darah A itu memiliki genotip ada yang heterozigot, yaitu IA-I0. Begitupun dengan B, IB-I0. Nah, dalam persilangan selalu yang digunakan adalah heterozigot, karena kalau kita berbicara tentang persilangan selalu kita berbicara masalah kemungkinan. Jadi selalu kita menggunakan IA-I0, IB-I0 kalau kita gunakan golongan darah A sebagai parentalnya. Baiklah, mari kita selidiki pernyataannya. Pernyataan yang pertama, kita ketahui bahwa anaknya bergolongan darah 0, kemudian ibunya bergolongan darah A dan ayahnya bergolongan darah B. Tentu kita kawinkan antara ibu dan ayah, sehingga nantinya kita mengetahui kebenaran apakah pernyataan ini benar atau salah, bahwa ketika ayah bergolongan darah A dan ayah
ketika ibu bergolongan darah A dan ayah bergolongan darah B, apa betul bahwa anak yang dilahirkan ada yang bergolongan darah 0? Maksudnya kemungkinan ada yang bergolongan darah 0. Nah, mari kita lihat penjelasannya ya. Yang kita ketahui adalah parentalnya adalah golongan darah A dan golongan darah 0. Yang pertama yang kita lakukan harus mengetahui genotipnya. Nah, seperti ini kita ketahui golongan darah A itu memiliki genotip IA dan IA-I0. Pertanyaannya, yang mana yang diambil? Tentu yang diambil adalah IA-I0 ya. Nah, IA-I0 berarti yang kita ambil adalah IA-I0-nya. Jadi di sini genotipnya adalah yang kita ambil adalah IA dan I0. Sedangkan B, begitupun dengan B, IB, I0. Kecuali dalam soal nanti kita yang diminta adalah A homozigot, nah yang kita ambil adalah IA. Nah, setelah kita menentukan gametnya, setelah kita menentukan parentalnya, maka langkah yang kedua adalah menentukan gametnya. Masih ingat ya? Masih ingat langkah-langkah dalam menyelesaikan persilangan? Gametnya ini untuk ibu yang bergolongan darah A itu adalah IA dan I0. Begitupun golongan darah B ini gametnya adalah IB dengan I0. Berarti gametnya ada IA I0 untuk ibu dan IB I0 untuk ayah. Nah, selanjutnya mari kita menentukan filialnya atau anaknya. Nah, di sini berarti kita tulis gametnya sebelah sini ya. Gamet berarti di sini gametnya di sini ya. Nah, gametnya untuk ibu kita ketahui bahwa ibu itu bergolongan darah A, berarti gametnya tadi adalah IA dan I0. Sedangkan ayah gametnya adalah IB dan I0. Nah, kita selesaikan, tinggal kita menggabungkannya ya. Berarti IB. Nah, kalau di sini I0, di sini IB I0, dan di sini I0. Nah, mari kita tentukan fenotipnya. Nomor 1 ini IA IB. Mari kita lihat di sini IA IB, berarti ini genotipnya ini, maka fenotipnya adalah golongan darah AB. Berarti IA IB itu fenotipnya adalah golongan darah AB. Yang nomor 2, nah, IA I0. Mari kita lihat IA I0, berarti yang ini ya, IA I0, maka fenotipnya adalah golongan darah A. Golongan darah A. Nah, nomor 3
adalah IB I0. Mari kita lihat IB I0 berarti ini, maka fenotipnya adalah golongan darah B. Nah, yang keempat adalah I0. Mari kita lihat I0 itu fenotipnya adalah 0. Nah, kesimpulannya bahwa pernyataan pertama itu adalah benar. Mari kita selidiki pernyataan yang kedua, apakah benar atau salah. Diketahui bahwa ayah bergolongan darah 0 dan ibu bergolongan darah AB. Pertanyaannya, bagaimana golongan darah anaknya? Nah, kita kembali selesaikan persilangan. Yaitu parental golongan darah 0 disilangkan dengan golongan darah AB. Seperti biasa, kita tentukan dulu genotipnya. Nah, mari kita tentukan genotipnya, yaitu golongan darah 0 memiliki genotip I0 dan golongan darah AB memiliki genotip IA IB. Nah, setelah kita menentukan, langkah kedua tentunya adalah menentukan gametnya. Nah, gametnya ini karena ini adalah homozigot, maka gametnya adalah I0 saja. Kalau ini gametnya adalah IA dan IB. Nah, mari kita selesaikan persilangannya dengan menggunakan papan catur. Oke, mari kita tentukan keturunannya. Kita ketahui bahwa genotip ayah adalah I0 ya, I0 saja, I0. Sedangkan ibunya adalah golongan darah AB, berarti IA IB. Nah, kita tinggal silangkan IA I0 dan IB I0. Nah, mari kita lihat IA I0 itu adalah berarti IA I0 sama dengan A dan IB I0 itu sama dengan ini berarti dia adalah B. Jadi pernyataan yang kedua ini adalah salah total karena jika golongan darah AB disiramkan dengan golongan darah 0, maka keturunannya tidak ada yang mengikuti golongan darah orang tuanya. Demikian penjelasan tentang mekanisme pewarisan sifat golongan darah dari orang tua kepada keturunannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang buta warna dan hemofilia. Buta warna dan hemofilia ini merupakan penyakit yang terpaut dengan kromosom X. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang buta warna dan hemofilia, perlu kita ketahui kromosom wanita adalah XX dan kromosom laki-laki adalah XY. Buta warna
terjadi ketika masalah pada pigmen penginderaan warna atau mata menyebabkan seseorang kesulitan atau tidak mampu membedakan warna. Umumnya penderita buta warna tidak mampu membedakan antara merah dan hijau, dan di kasus lain penderita buta warna ini tidak dapat membedakan antara warna kuning dan warna biru, walaupun hal ini jarang terjadi. Kelainan buta warna ini sering juga disebut dengan sex linked karena kelainan ini dibawa oleh kromosom X. Artinya kromosom Y tidak membawa faktor buta warna. Hemofilia merupakan kelainan darah di mana darah tidak membeku secara sempurna atau sulit membeku. Penyebabnya adalah darah kekurangan protein pembekuan darah yang disebut dengan faktor pembekuan. Akibatnya, jika terjadi luka, maka darah sulit membeku secara normal sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk membeku. Hal yang terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Hemofilia ini bisa diturunkan dari ibu, ayah, ataupun keduanya. Selanjutnya mari kita lihat genotip buta warna dan hemofilia. Yang pertama, genotip untuk buta warna. XC besar, XC kecil untuk wanita normal, artinya wanita yang tidak buta warna. Kemudian yang kedua, XC besar, XC kecil untuk wanita karir. Wanita karir artinya membawa sifat buta warna. Jadi wanita yang membawa sifat buta warna. Selanjutnya XC kecil, XC kecil untuk wanita buta warna. XC besar Y untuk laki-laki normal atau laki-laki yang tidak buta warna. XC kecil Y untuk laki-laki buta warna. Selanjutnya genotip untuk hemofilia. Genotip untuk hemofilia adalah sebenarnya sama ya, cuma pada buta warna menggunakan huruf C yang singkatan dari color blind, artinya buta warna, sedangkan untuk hemofilia menggunakan huruf H, artinya hemofilia itu sendiri. XH besar untuk wanita normal, hemofilia artinya bukan penderita hemofilia. XH besar, XH kecil merupakan wanita karir atau pembawa sifat hemofilia. XH kecil merupakan wanita hemofilia. XH besar Y merupakan laki-laki normal, dan XH kecil Y adalah laki-laki hemofilia. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal berikut. Jadi contoh 1, perhatikan silsilah keluarga dengan penderita buta warna di bawah ini. Nah, berdasarkan silsilah tersebut, maka genotip parentalnya adalah berarti kita harus menentukan parentalnya. Nah, kalau selama ini parentalnya dulu ditentukan, baru ditentukan filialnya. Sekarang dibalik dulu, yaitu filialnya ditentukan, kemudian tugas kita adalah menentukan parentalnya. Contoh yang kedua tentang hemofilia. Jika seorang perempuan heterozigot untuk hemofilia bersuami seorang laki-laki normal, kemungkinan anak perempuannya yang hemofilia adalah ini adalah soal yang akan kita bahas. Berikut pembahasannya. Untuk menyelesaikan soal pertama ini, terlebih dahulu kita masukkan filial ini ke kolom 1, 2, 3, dan 4.
Untuk yang pertama kita isi filialnya yaitu XB besar, kemudian yang kedua adalah XB besar Y, yang ketiga adalah XB besar XB kecil, dan yang keempat adalah XB kecil Y. Nah, setelah itu baru kita tentukan gametnya. Jadi gamet ini XB besar itu berasal dari gamet ini ya, dan ini berarti dia nanti ketemunya ini. Lalu bagaimana ini XB besar XB kecil? Tentu di sini XB kecil, sehingga nanti XB besar dan XB kecil. Nah, tentunya di sini tinggal Y. Nah, kita lihat XB besar Y, XB kecil Y. Nah, setelah kita menentukan gametnya, untuk mengetahui parentalnya kita tinggal menggabungkannya. Jadi kita tinggal menggabungkannya itu dengan cara, jadi parentalnya adalah ini XB besar XB kecil, kemudian disilangkan dengan XB besar Y. Nah, inilah parentalnya. Jawaban untuk nomor 1 adalah ini, XB besar XB kecil disilangkan dengan XB besar Y. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, jika seorang perempuan heterozigot untuk hemofilia bersuami seorang laki-laki normal, kemungkinan anak perempuannya yang buta warna adalah. Langkah pertama tentunya adalah menentukan parentalnya terlebih dahulu. Kita ketahui parentalnya adalah wanita karir atau hemofilia yang heterozigot, kemudian laki-laki normal. Nah, yang karir kan di sini nih, yang karir ini ya, jadi ini disilangkan dengan yang laki-laki normal, berarti genotipnya adalah yang ini dan yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, langkah setelah kita mengetahui parentalnya, yaitu XH besar XH kecil disilangkan dengan XH besar Y, maka langkah selanjutnya tentunya adalah menentukan gametnya. Nah, kita ketahui gametnya pada XH besar XH kecil adalah ini, dan untuk XH besar Y adalah gametnya adalah ini. Nah, selanjutnya dari gamet-gamet ini kita selesaikan dengan menggunakan papan catur. Hal yang pertama kita lakukan adalah yang ini, jadi menulis gamet pada kolom yang sudah tersedia, yang ini. Kemudian untuk gamet laki-laki diletakkan pada kolom di bagian paling atas yang ini. Lalu kita seperti biasa kita menghubungkannya atau mencari perpotongannya atau menggabungkan, yaitu XH besar pada nomor 1 dan XH besar Y pada nomor 2, XH besar XH kecil pada nomor 3, dan XH kecil Y pada nomor 4. Mari kita lihat fenotipnya bagaimana. Jadi pada nomor 1, XH besar XH kecil itu berarti dia adalah wanita normal, genotipnya adalah ini, berarti dia adalah wanita normal. Jadi nomor 1 itu adalah fenotipnya adalah wanita normal untuk hemofilia. Kemudian yang kedua, XH besar Y berarti dia ada di sini, ini berat ini.
berarti dia laki-laki normal. Nomor 2 laki-laki normal. Yang ketiga adalah karir, yang ini ya. Ini yang ketiga, ini adalah karir. Dan yang keempat adalah hemofilia, laki-laki hemofilia, berarti yang ini. Jadi berdasarkan hasil persilangan tersebut, maka jawaban nomor 2 adalah sebagai berikut. Wanita yang hemofilia itu tidak ada. Cukup sekian pembahasan tentang hemofilia dan buta warna.